Jadi pertama-tama kita lihat dulu bagian A dan B. Ini ada A dan selanjutnya ini ada B. Keduanya sama-sama punya transaksi sewa, tapi kewajiban pajaknya belum dipenuhi. Karena pajaknya belum terpenuhi, jadi kita perlu membuat catatan pemeriksaan dulu. Jadi kita lanjut ke catatan pemeriksaan. Untuk bagian A, sewa ruko pada PT Betawi, land sebesar 30 juta, tidak termasuk pajak periode 1 bulan 11 tahun 2018 sampai dengan 31 bulan 10 tahun 2019. PPN masukkan 3 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 3 juta. Selanjutnya yang B, sewa ruko pada Bapak Arya sebesar 20 juta, tidak termasuk pajak periode 1 bulan 12 2018 sampai dengan 30 bulan 11 2019. PPN masukkan 2 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 2 juta. Jadi di sini ada beban sewa di debit itu ada Rp6.666.667 dan juga sewa dibayar di muka, di kredit yaitu Rp6.666.667. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kita harus bisa mengakui bagian sewa tahun 2018 yang sudah terpakai. Jadi, kenapa perhitungannya bisa jadi kayak gini? Yang pertama itu PT Betawi, land sebesar 30 juta. Periode mereka itu bulan 11. Bulan 11 ke bulan 12 itu ada 2 bulan karena kita hitung dari November, Desember. Jadi ada 2 bulan. 2 bulan per 12 dikali sebesar 30 juta. Berarti dikali 30 juta. Dan totalnya itu ada 5 juta. Selanjutnya yang kedua itu dari bulan 12. Desember itu berarti 1 bulan. Jadi 1 per 12 dikali sebesar 20 juta. Jadi dikali 20 juta. Yaitu totalnya 1.666.667 rupiah. Selanjutnya kita totalin 5 juta ditambah dengan 1.666.667 rupiah. Jadi totalnya ada di sini. Jadi kita tulis di beban sewa kredit 6.666.667 rupiah. Di kredit sewa dibayar di muka yaitu 6.666.667 rupiah. Selanjutnya kita ke asuransi dibayar di muka. Saudari Alivia memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada Anda. Di sini ada daftar panjang polis asuransi pada PT, asuransi dengan rincian sebagai berikut. Dan kita juga ada asuransi dibayar di muka, lengkap dari saldo awal sampai dengan saldo akhir. Selanjutnya kita mengerjakan G1. Nah, di sini ada bangunan. Bangunan itu sebesar 15 juta dari premi yang dibayar. Periodenya karena kita menggunakan periode 2018 saja. Jadi 1 April. April itu di bulan 4 ke Desember itu ada 9 bulan. Di sini jadinya 9 per 12 dikali premi yang dibayar sebesar 15 juta, yaitu totalnya ada di sini, totalnya itu 11.250.000. Sedangkan sisa perhitungan yang lainnya ini sama aja kayak yang bangunan tadi. Terus semua ini bakal ditotalin, yaitu totalnya jadi 19.300.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian pajak dibayar di muka. Bagian ini bisa dilihat di halaman 138 sampai 148. Di situ terlihat ada setoran pajak mulai dari bulan Januari. Jadi di sini ada bulan Januari, tanggal buku tanggal 6. Kita catat di sini Januari tanggal 6 bulan 2 2018 sebesar 54.250. Di sini ada jumlah setoran. Kita catat ke sini. Selanjutnya karena ini yang pertama, jadi kita taruh di sini 54.250. Selanjutnya sama aja, kita lihat di buku 1, kita taruh di sini sampai November. Jadi pencatatan kita hanya sampai bulan November saja, sedangkan setoran pajak bulan Desember nanti akan dicatat di tahun 2019 bulan Januari. Begitu datanya sudah lengkap karena di sini tidak ada datanya. Selanjutnya pengerjaan penjumlahannya. Di sini kan ada 54.250 dari sini. Kita tulis di sini. Terus 54.250.000 ditambahkan 44 juta. Lalu totalnya yaitu 98.250.000. Dicatat di sini. Selanjutnya sama aja, jadi 98.250.000 ditambah lagi 44 juta dicatat di sini. Selanjutnya sampai November sama saja perhitungannya. Selanjutnya kita masuk ke indeks G. Yang pertama itu kita ada sewa dibayar di muka. Ini sewa dibayar di muka per klien 50 juta. Di sini kita taruh di kredit 6.666.667 karena tadi juga sewa dibayar di muka ditaruh di kredit. Terus 50 juta ditambah debit dikurang kredit yaitu totalnya 43.333 rupiah. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka.
per klien 30 juta ditambah debit dikurang kredit 19.300.000, jadi totalnya 10.700.000. Jadi di sini di modul 5 ini kurang lembar kerjanya. Jadi harusnya catatan pemeriksaannya itu ada yang nulis asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000, tapi karena kurang lembar kerjanya, jadi kami hanya mencatat di buku catatan saja. Selanjutnya kita ke modul 6, yaitu siklus perolehan dan pembayar investasi. Di sini ada investasi. Saudari Alivia memberikan rincian buku besar investasi per 31 Desember 2018 sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Di sini ada tanggal 5 bulan 6 2018 investasi saham PT PU sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Itu kalau kita totalkan jadinya 100 juta. Selanjutnya di tanggal 7 bulan 8 2018 ada investasi PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Itu kalau kita totalin jadi 3 juta. Selanjutnya ada uang muka pembelian gedung yaitu 22.500.000. Selanjutnya kita masuk ke halaman 153. Di sini ada PT PU dan juga PT Piglet. Dan di sini juga ada laba dan dividen. Terus kita lihat di sini berdasarkan laporan keuangan PT PU dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan saham. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa pencatatan investasi saham. Jadinya PT PU dan juga PT Piglet belum tentu pencatatan sahamnya sama. Jadi metode pencatatan saham itu ada 3. Yang pertama ada metode biaya, metode ekuitas. Yang ketiga ada metode konsolidasi. Kan metode biaya karena 20% laba atau rugi yang diperoleh investasi PT PU tidak dilakukan pencatatan oleh investor atau PT Pugus. Investor hanya mencatat dividen yang dibagikan. Selanjutnya ada PT Piglet 30% berarti menggunakan metode ekuitas. Laba atau rugi yang diperoleh investe, PT PU dan dividen yang dibagikan dilakukan pencatatan oleh investor PT Subus. Kenapa PT Piglet 30%? Karena dari 100 lembar per 1000 lembar yaitu menjadi 30%. Jadi karena 30% berarti PT Piglet menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan metode ekuitas itu ada 20% sampai dengan 50%. Jadi kenapa PT PU masuk ke metode biaya? Karena kepemilikan biaya itu ada 20%. Nah, sedangkan PT PU itu sebesar 10%, jadi masuknya ke metode biaya. Selanjutnya kita mengerjakan indeks H. Yang pertama itu ada PT PU dengan kepemilikan 10% atas dividen yang akan dibagikan. Piutang dividen yaitu 2 juta. 2 juta itu dapat dari mana? Jadi 10% dikali sebesar dividen yang ada di buku pertama yaitu yang ini. Di sini ada 20 juta, jadi kita tulis lagi. Di sini 20 juta, jadi totalnya itu ada 2 juta. Jadi piutang dividen dan juga pendapatan dividen itu 2 juta. Selanjutnya kita mengerjakan pengakuan laba tahun 2018 yaitu investasi pada PT Piglet ditaruh di debit yaitu 30 juta, selanjutnya pendapatan dividen ditaruh di kredit 30 juta. Dapat dari mana 30 juta itu? Jadi sebelumnya kita kan sudah bilang PT Piglet dengan kepemilikan 30%. Jadi 30%-nya dikali dengan laba di halaman 153 laba PT Piglet yaitu 100 juta dikali laba jadi totalnya ada 30 juta. Jadi di sini investasi pada PT Piglet sebesar 30 juta, pada pendapatan dividen sebesar 30 juta juga. Selanjutnya ada dividen yang akan dibagikan. Piutang dividen yaitu di debit 4.800.000, selanjutnya di investasi pada PT Piglet yaitu di kredit 4.800.000. Jadi dari mana 4.800.000 itu? Dari 30% dikali dividen di halaman 153. Di sini ada 16 juta PT Piglet, yaitu kita kali jadi 16 juta. Selanjutnya kita masuk ke indeks H. Investasi di PT PU. Kenapa tidak ada? Karena emang tidak ada di catatan pemeriksaan yang telah kita tulis sebelumnya. Selanjutnya investasi di PT Piglet 300 juta. Di debit yaitu 30 juta dan juga di kredit 4.800.000. Pembayaran di muka tidak ada. Terus selanjutnya debit ditambahin, terus kredit dikurangin. Total semuanya bakal ditambahin, jadinya totalnya 47.700.000.